Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya intip dulu sedikit ini. Ada narasumber kita. Nah, ini sebentar aja tapi aduh lama-lama. Nanti baru kita. Udah siap-siap nih. Oh, udah siap-siap ya. Siap-siap wajah di make upin dulu kan. Di make upin. Nah, hari ini kita lagi ketemu di podcast SMK Negeri 7 Samarinda. Yang mana ini memang sesuatu yang baru untuk kita. Dan hari ini kita ketemu dengan seorang guru, apalagi dia seorang atlet. Dia juga semua ini. Tyler. Tyler itu apa? Penjahit. Wah, terkenal ini. Saya juga jahit ke beliau ini. Kita lihat ya. Kita kenalan dulu. Siapakah dia? Ini dia. Ya, aduh. Ini bukan polisi nih, bukan. Oh, bukan polisi. Cuma bajunya mirip-mirip polisi nih ya. Jangan Intel nih. Jangan Intel ini. Intel yang bergaya jadi berkedok guru ya. Berkedok guru. Nah, ini. Ya, Om. Kenal dong, siapa namanya? Silakan. Oke, saya perkenalkan nih. Kemana sana? Oh, sana. Sini ya. Perkenalkan saya Fadli. Profesi saya sebagai guru di SMK 7. Kemudian bertempat tinggal di Samarinda, di kota Samarinda. Mungkin ada lagi Pak ya? Anak-anak berapa anak? Anak. Istri masih satu. Istri masih satu. Mau nambah? Istri masih satu, maksudnya masih satunya aja belum. Ada tanda kutipnya. Kalau anak-anak 3. Kalau bisa target sih 4 lah. Oh nih. Masih cewek semua, jadi kalau bisa dapet cowok. Tapi tergantung dari sudah proposal sudah diajukan. Oh sudah. Gitu. Sudah. Persetujuan. Nah, maksud persetujuan untuk yang kedua atau anak? Bisa jadi. Bisa jadi. Kalau misalnya itu sudah sanggup, jangan. Jangan. Nah, kelihatan dia nanti di sini. Bisa. Pulang udah bisa lagi sudah. Dikunci nanti, ya kan? Nah, siap. Kita hari ini akan membahas sesuatu yang hebat di SMK 7. Nah, oleh sebab itu kita perlu yang namanya, tolong dong pemirsa yang lihat, subscribe, berikan teng-tengnya, lonceng. Apalagi Om? Tekan loncengnya, like, share. Nah, itu dia. Untuk apa? Supaya kita punya semangat, energi baru. Semangat. Ayo. Kita perlu energi tambahan. Kalimat-kalimat yang bagus, ketik situ komentar-komentar yang ada bersama saya, Pak Bams dan Fadli. Nah, di hadapan kita ini bisa dilihat ada alat. Nah, ini yang dipakai, ini yang saya katakan tadi, ini yang membedakan antara SMK Negeri 7 Samarinda dengan SMK-SMK lain yang ada di Samarinda khususnya. Ya. Alat ini digunakan untuk pembelajaran, bagian dari pembelajaran. Nah, kita langsung aja nanya, Om Fadli, saya biasa manggilnya Om. Om Sensei, karena dia ini masih karate, masih kempo. Iya. Beliau ini juga atlet kempo, mantan atlet kempo, seperti podcast yang lalu, Bumia, sama beliau seorang atlet kempo. Om, ngomong kempo dulu Om. Oh iya, siap. Tahun berapa dulu masih aktif Om? Dulu kalau terakhir ya baru setahun. Tapi kadang cuma aktif sebagai pengurus kota Samarinda saja masih. Tapi kalau masih latihan ya di rumah latihan sendiri aja. Oh gitu. Shadow sendiri aja. Shadow sendiri. Iya. Lawannya nggak ada? Lawannya ya istri anak-anak aja. Oh gitu. Yang paling ditakuti ya di luar jadi harimau, di rumah jadi Hello Kitty kan. Aduh. Nah, ketemu istri sudah jadi Hello Kitty. Ampun kan? Itu dia. Laki-laki itu begitu. Di luar jantan. Ya, tapi ketika di dalam rumah menjadi halus, menjadi lembut. Itu yang dibutuhkan oleh yang namanya seorang pria. Ya, harus jantan di luar dan juga di dalam. Nah, Om, ini alat apa nih Om yang bisa tolong disampaikan Om? Ini apa namanya? Ini sesuatu yang baru. Ya, sebenarnya kan saya juga masih baru juga, mungkin sekitar waktu kami itu pelatihan 1 tahunan itu di PR itu untuk dijadikan sebagai media pembelajaran. Apa namanya?
namanya VR. VR. Ya, ada virtual reality, ada ER, ada augmented reality. Nah, augmented reality itu seperti Vision Pro. Kalau yang ini kan VR nih, ini VR. Yang gimana? Nah, Diangkat, ini VR. diangkat. Ini VR. Itu VR. Nah, kali ini sih VR-nya di kita dengan tambahannya nanti sini ada HP kan. Nah, dipraktekkan juga, dibuka aja. Ini HP-nya satu tadi mana HP-nya? Pakai ini aja. Ini. Oh iya. Nah, Ini terlalu lebar. Atau yang satunya? HP tadi mana ya? Oh ini dia. Ini Ya. aja. Oke. Nah ini Jelasin. jadi kalau VR ini kan dia virtual reality. Mungkin saya sampaikan, mungkin ada yang tidak terlalu banyak paham juga virtual reality. Virtual reality itu seperti kita di dalam maya seperti nyata gitu. Jadi di dalam maya kita berada di dunia virtual. Nah, jadi kalau sekarang kan sudah namanya di Facebook itu apa, metaverse. Nah, metaverse. Yang beda dengan hologram itu apa? Hampir sama kan? Beda. Kalau hologram dia benar kelihatan di depan, tapi untuk hologram. Tapi kalau VR, virtual reality, dia bentuknya langsung dalam visual. Jadi seolah-olah kita berada di dalam. Misalnya saya pengen dunia lingkungan di pantai atau di hutan. Nah, ketika saya masuk di situ, ini seolah-olah saya berada di. Cuman kita hanya secara virtual saja, tidak bisa diambil. Ya. Misalnya, ada yang tidak bisa dipegang secara fisik, gitu aja sih. Nah itu, kalau yang hologram kan tidak pakai bantuan, tidak bantuan alat, langsung normal seperti di Iron Man. Nah, mungkin seperti itu. Indonesia itu ada tuh artis siapa kemarin yang dipakai siapa namanya? Glenn. Iya. Glenn Fredly. Kalau kita nonton di YouTube tuh hologram. Hologram itu tanpa menggunakan alat, jadi muncul. Tanpa menggunakan alat. Kalau ini pakai alat ini ya. Alat. Jadi kita langsung pakai visual ini matanya. alatnya. Ya nanti ditaruh di coba sini. boleh di Ini kalau yang secara ini sih virtual VR itu ada macam-macam. Ada yang pakai langsung terpisah dengan, misalnya kita ini kalau ini kan kisarannya murah-murah aja nih. Masih murah-murah, mungkin 100.000, 200.000 masih ada nih. Tapi kita dengan bantuan aplikasi di Android, misalnya kayak kita kemarin pelatihan sudah mungkin sekitar 2 tahun. Di mana pelatihannya? Di SMK 7 juga. Nah, kemudian yang ngadain dari pusat Media Lab gitu kan. Nah, kemudian sempat ngadain pelatihan di sini, kita juga sempat offline dan online. Nah, sempat offline di sini sempat 1 minggu. Guru-guru semua ya, atau khusus semua di kafe? Saya ingat saya ya tidak semua guru kemarin itu, kebanyakan guru yang TK produktif banyak. Nah, ini alat-alat yang digunakan ini sebagian besar memang khusus untuk materi produktif di DKV ya? DKV, TKJ juga? Sih, ini tidak khusus untuk produktif saja, semua guru bisa. Semua guru bisa. Karena kan di situ kan kalau ini kan khusus kita, misalnya saya bicara di aplikasi pembantunya, pendukungnya untuk menggunakan medianya. Jadi aplikasi pendukung itu semua pelajaran di situ ada. Jadi anak-anak itu dia mungkin lebih tertarik ketika dia berada di visual sambil jalan-jalan, sambil belajar. Makanya misalnya saya buat environment-nya, lingkungannya misalnya perpustakaan. Nah, saya buat perpustakaan dalam visual. Nah, saya taruh meja, saya taruh ada orang jalan-jalan, animasi ya kayak Upin Ipin, model-model begitu. Kemudian ada bapak guru, ada ibu guru gitu kan. Kemudian kita kasih kayak model mading-mading. Kemudian kita pasang, kita jalan-jalan, lihatin. Mading tulisannya ini, saya hidupnya seperti lilin. Kemudian ini ada Einstein, MC kuadrat. Semua. Jadi anak-anak tuh sambil dia bermain, sambil belajar. Nah, itu dia. Itu mantapnya itu. Sambil bermain dan belajar. Ya, dan itu step by step. Ketika kita bagusnya itu kita buat classroom sendiri. Jadi anak-anak, misalnya kemarin saya sudah praktekkan di kelas kode. Saya kirim kode, silakan kalian invite di sini. Nah, mereka masuk room-nya. Kita lihat siapa aja yang masuk tuh. Siapa yang mengakses media kayak pembelajaran kita. Mereka mengakses semua. Ini dengan ini kelihatan, Pak. Kemudian setelah itu mereka juga kita bisa kombinasikan dengan lain, misalnya buat soal. Jadi dia ketika masuk ke room lain, misalnya ini room berikutnya, masuk dia bergeser maju, dia ada soal quiz. Nah di situ langsung ada nilainya.
Nah, jadi kita bisa mau tentang bahasa Inggris, matematika, Sejarah, tentang apa sejarah. gitu bisa. Misalnya nih kalau yang paling sejarah nih, atau tentang manusia purba. Ya, bisa Nah, berubah. itu ada aset-aset manusia purba kita import di situ. Oh, ini Homo sapien. Oh, ini apa? Misalnya T-Rex gitu kan. Jadi kayak nyata gitu ya. Iya, oh T-Rex bentuknya begini. Nah, seperti itu. Mantapnya seperti itu. Jadi anak-anak tidak hanya membaca, jadi dia bisa melihat Iya, secara iya. visual. Visual. Ini tuh bentuk T-Rex. Kayak kemarin saya ngajarkan pada anak-anak tentang solar system, tata surya. Tak surya. Jadi matahari, Merkurius. Jadi anak-anak benar-benar melihat matahari. Begini matahari berputar dia. Bergerak sendiri. Bergerak matahari. sendiri. Dia jalan. Ini alatnya. Ya, ini saya pakai alat, kemudian saya taruh HP anak-anak masing-masing. Jadi nggak perlu HP kita. Masing-masing. Bisa mereka akses di di rumah masing-masing juga. Yang penting kalau ada VR, sudah sambil ini. Dan ada musiknya, kan ibaratnya ya terserah mau musik. Nah, kemarin saya musik Sunda atau apa. Jadi kayak relax sambil belajar gitu. Nah, ini pembelajaran lain daripada yang lainnya. Iya. Karena memang itulah strategi pembelajaran bagaimana anak-anak itu tertarik. Iya, benar. Ya, sudah pelajarannya susah misal. Anaknya kebingungan, Iya. tidak ada alat alat pendukung. Anak itu merasa seperti asing. Nah, ini hebatnya SMK Negeri 7 punya namanya perangkat ini. Perangkat ajar VR. Nah, ini Om, untuk pemakaiannya sendiri anak-anak ini menggunakannya bergantian gitu ya? Enggak bergantian. Enggak. Ketika saya kan gini, ketika kita sebar di grup kelas, saya bilang, oke, silakan akses, ini ada kodenya. Kalian masukkan kode di. Jadi anak-anak saya minta install aplikasi. Oh, install aplikasi. Masing-masing di HP-nya. Jadi di situ saya bisa kasih batas, Pak. Misalnya ada 50 kuota untuk mengakses di situ. Terus? Jadi mereka akses semua di situ. Jadi masing-masing nonton. Terserah deh mereka mau nonton di rumah, mau nonton di ini. Tapi alatnya gimana nih? Ya gini, jadi kelebihannya di aplikasi, saya nggak promosikan aplikasinya, Iya. kita sebut aplikasi aja. Aplikasi. Nah, di aplikasi ini mereka bisa menggunakan tanpa VR, tapi lebih real lagi kalau menggunakan pakai VR. Kalau pakai VR itu ini kayak ya seolah kita berada di dalam. Jadi kita fungsinya bisa berinteraksi. Kita bisa interaksi. Oh, ada teks ini, ada tag ini. Misalnya di situ bahkan, nah hebatnya aplikasi ini, dia membuat tool itu ya Indonesia gitu. Oh, ini guru pakaian dinas. Oh, ini guru pakaian kopri. Kelihatan itu bergerak-gerak. Nanti kalau Pak Bob bisa lihat nanti kalau nanti diedit bisa diimplementasikan. Oh, gitu tampilannya visualkannya begitu kan. Nah, itu keren. Nah, nanti kita kasih Om Supri biar ngedit. Iya, misalnya dan bagusnya lagi, tapi ini ada perlu keahlian khusus sih. Kita bisa taruh aset kita, misalnya aset kita buat properti. Oh, ada properti nih. Misalnya ada pelajaran yang memang harus ada. Misalnya ini mengenalkan tentang spare part motor atau spare part komputer. Sementara di aplikasi itu tool asetnya nggak tersedia. Nah, kita bisa buat aset sendiri. Nah, hanya perlu keahlian, kita bisa membuat gambar 3 dimensi. Misalnya nih, saya pengen mengenalkan tentang profil SMK 7 Samarinda. Oh, perlu ada gapura SMK 7 nih. Nah, jadi kita harus buat bangunan dulu. Nah, kita ajukan ke aplikasi ini. Saya sebut aja lah aplikasi Media Lab gitu kan. Aplikasi Media Lab kita ajukan, diterima, itu jadi kayak aset permanen di situ, kita bisa pakai suatu saat nanti. Kita aktif yang ngajukan. Iya, kita aktif ngajukan. Jadi kayak ibaratnya partisipasi partisipan untuk bersama-sama mengumpulkan aset-aset yang memang berguna untuk guru-guru di situ. Karena ini kan hal baru, Pak. Tidak selalu ada aset. Betul. Kayak kemarin ketika saya kesulitan mencari, misalnya tentang kimia, saya kesulitan mencari botol. Wah, ini susah nih, harus buat sendiri. Nah, itu kadang ada kayak gitu. Atau tanaman-tanaman yang nggak ada. Kita buat tanaman. Nah, kalau itu kan perlu keahlian khusus. Dia pintar desain, sedikit desain. Om Fadli ini tenaga pengajar produktif. Di bidang apa, Om? Animasi 2D 3D. Animasi 2D 3 dimensi. Dan 3 dimensi dan 2 dimensi. Nah, nanti anak-anak
yang lihat podcast ini, nanti kalau masuk di SMK 7 ketemu ini. Nah, mungkin teman-teman yang lain yang alumni sudah kenal dengan Bapak 3 anak ini. Wis. Ya kan? Belum kenal? Oh, ada yang belum Sudah kenal? Pasti sudah kenal. Ini Salah sudah kenal ya. ini salah satu guru handal di SMK Negeri 7 nih. Fitnah aja itu, Pak. Ah, ini bujuran ini. Oh iya kan? Ya, ini para pemirsa. Ya, jangan lupa subscribe ya. Bunyikan loncengnya. Om Sensei ini menjadi salah satu guru favorit saya. Woi. Karena apa? Karena beliau ini banyak talentanya. Waduh. Ya. Ini nih fitnah lagi nih, Pak. Itu semua yang dikerjakannya jadi duit. Oh, Nah ya, jadi anak-anak yang nonton, nanti Om kita sebarkan nih Om ke anak-anak Om ya. Siap. Karena pentingnya memberi semangat anak. Nah ini, silakan dicontoh nih gurumu satu ini. Oh iya. Ya, apa yang dikerjakan semua jadi duit. Nah itu harus berprinsip seperti itu. Ini termasuk favorit saya nih. Ya ada 2 Om. Iya. Ada 2 guru lah yang menjadi favorit saya di SMK Negeri 7. Karena apa ya? Bidang mereka bisa menghasilkan cuan dan ini harus ditularkan ke anak-anak. Benar. Ya kan? Gimana keadaan di kelas kira-kira menurut Om dengan adanya VR ini? Iya. Jadi pertama saya kenalkan itu anak-anak itu. Kapan dikenalkan ini? Berapa tahun lalu itu? Setahun yang lalu sempat. Dan ini juga udah mulai. Jadi saya coba memvisualkan, karena kan kita kan seorang guru juga sulit memvisualisasikan. Anak-anak kan berimajinasinya beda-beda nih. Iya. Coba ini, sudah kita yang imajinasikan kita buat kita tempatkan matahari bumi dengan satelitnya bulan. Anak-anak bingung, satelitnya gimana gitu nih, ya. taruhnya gimana nih. Iya. Akhirnya kita buat tuh. Saya buatkan satelit di sampingnya bulan. Nah dia putar-putar terus tuh, sesuai orbitnya gitu kan. Berputar, satu berotasi gitu kan. Oh ini ukuran bulan lebih besar daripada ini. Bagaimana kalau terjadi gerhana matahari? Posisi bulan di mana? Posisi bumi di mana? Nah di situ. Akhirnya saya buatkan seperti itu. Anak-anak langsung paham. Nah kan, ini Jadi, salah satu contoh ini. Begini dong, lebih paham dia ketika. Jadi kalau saya kadang kan anak-anak tuh ada yang tipe visual, Ya, ada betul. yang tipe audio, betul. nah, ada yang kinestetik gitu Ya, kan. mereka Nah, kan kemarin seperti bukan kita seorang psikolog enggak. Cuman kan dari situ kita bisa sedikit memahami nih. Betul. Jadi anak-anak mungkin membaca di jenuh. Ketika makanya sih saya kasih tahu anak-anak, saya bilang kamu kalau masak sayur kemarin baca buku enggak? Masak mie instan baca buku enggak? Enggak, Pak. Nah, terus dari mana, Pak? Dari pengalaman, dari visual saya, dari saya yang lihat gini ya itu. Jadi anak-anak kan kadang lebih nyaman dia dapat dari itu, dia bisa menuliskan. Nah gitu, sudah gitu ya. Jadi saya coba semuanya, tapi ada juga yang memang nggak suka. Ada juga semua. Mungkin kurang tertarik mungkin ya. Nggak tahu, mungkin karena keterbatasan VR-nya kemarin atau gimana. Iya. Atau sebenarnya sih jujur aja Pak, kalau lebih menarik ini. Nah itu gimana itu coba. Kalau menarik ini, ini kalau Mr. Bam ini kalau pakai begini, ini lebih real lagi kalau kita coba. Nanti seolah-olah, nah ini kalau saingannya Vision Pro, harganya Vision Pro ya, itu saya sebut merek ya. Kalau Vision Pro aja, ini harga kalau ini masih 1/6-nya Vision Pro. Vision Pro itu 30 juta. Hah? Kalau ini kita lihat 5 jutaan. Nih kita lihat. Nah, ini 5 jutaan ini. Ini 5 juta. Iya, mungkin kalau dulu sempat 6 juta udah turun ini. Ini punyanya Facebook. Kita bisa main tenis di sini. Nah, bedanya kalau ini tidak terbatas untuk aksesnya. Sementara ini kita bisa, jadi seolah-olah gini. Misalnya gini. Ya seolah-olah kita pasang ini, kita bisa, pernah mungkin Bapak nonton Iron Man? Ya, Iron Man ya. Klik Ya, klik gitu. Ya sama seperti itu. Dia bisa melihat orang di sekitar. Dia bisa berinteraksi, bisa ngetik. Bisa WhatsApp, bisa teleponan. Tapi ya, terus saya pernah coba diskusi sama orang luar. Jadi saya punya avatar sendiri, dan orang luar punya avatar sendiri. Mungkin pernah namanya film Player One itu. Nah itu kalau di film-film Hollywood itu kan. Nah itu dia bersosialnya, ya efek sampingnya itu sih. Bersosialnya gak terlalu lagi, dia menggunakan dalam rumah tapi seolah-olah dia jalan-jalan keluar. Jadi dia pakai avatar wajah sendiri, bukan wajah aslinya. Nah sama, saya coba masuk naik lift pakai ini. Jadi tangan saya kelihatan.
Langsung saya kelihatan. Ada lantai bawah, lantai atas, lantai bawah, tempat dan apa namanya kafe. Ada kayak bar ya, namanya tuh. Saya naik, jadi langsung terdengar suara, hello, loh, oh ternyata teman online, orang luar negeri. Oh, bisa connect ya? Iya, bisa sambil foto-foto selfie, tapi ya foto selfie avatar. Iya. Jadi saya sambil bisa bermain sama dia, bisa misalnya ini tembak-tembakan, oh kita tembak-tembakan, senggol gitu kan, bisa bagi-bagi koin, kayak bagi-bagi uang. Ini uang bagi gitu kan. Jadi saya misalnya nih pesan minum bir, ini kan berarti kan gaya-gaya aja nih, pesan minum bir maksudnya minum gitu kan, saya ambil, ini kayak tangan saya ini kayak kalau orang luar lihat di luar dari sini, kayak orang gila nih, kan? Tapi kalau kita, saya ambil bir, saya minum, Mbak. Jadi saya samping teman online, bukan robot bukan, tapi teman online dengan mukanya dengan virtual itu. Terlihat di dalamnya. Terlihat di dalamnya. Bahkan saya main dingdong di dalam. Maksudnya ada dingdong kan Pak? Kalau kita dulu kan main dingdong yang kotak gitu kan. Iya. Nah saya masuk ini, di situ lantai 2 ada tempat dingdong, ada tempat kafe. Jadi saya, wah ada dingdong, saya dulu main. Jadi soal tangan saya ini main dingdong. Iya. Jadi saya kayak Pak main di komputer. Jadi saya bisa keluar, bisa jalan-jalan ke sana kemari, mau refreshing pun juga. Nah ini mungkin anak-anak kemarin yang ini kan keterbatasannya dia ini Pak. Jadi karena HP ini tergantung dari HP-nya. Tapi kalau ini dia punya sistem mesin sendiri di sini. Dan interaksinya kita pakai ini. Oh itu apa itu? Nah ini untuk alat interaksinya. Ini kayak kita jari. Misalnya saya mau main pedang nih. Ya saya tinggal. Iya. Ini kayak betul-betul. Saya kalau mau nembak, main tenis ya pakai gini. Main tenis begini. Makanya ini kan supaya nggak lempar. Iya. Jadi saya main tenis begini. Main pingpong. Jadi, jujur aja nih, kalau pakai olahraga enak berkeringatan, Mbak. Jadi pakai lumayan. Bunga Tesla nih, makanya kan dia dikasih karet ke sini supaya nggak meresap di ini. Ini untuk olahraga yang malas keluar. Iya. Bahkan yang fitness mau jogging punya treadmill bisa pakai ini. Itu mantapnya. Sayangnya kalau ini kan dia harus ruangan yang luas. Bisa sih kita nggak pakai ruang luas, cuman ya kita nggak bisa. Mana-mana kan. Tapi dia punya ada circle sendiri. Ketika dia keluar, ada lu kelihatan langsung terang. Berarti udah di luar itu. Kita bisa atur sendiri Pak. Jadi misalnya, pengennya seluas ini circle-nya. Jadi kita jalan. Ketika kita mau keluar dari ada sungai atau apa, kelihatan sudah. Kelihatan terang langsung. Jadi berubah yang awalnya kita lihat lingkungannya, misalnya lingkungannya gunung atau apa gitu kan Pak. Kita keluar, hilang gunungnya, langsung kayak asli nyata bener-bener. Nah itu bedanya di situ. Itu mantapnya di situ. Cuman ya ini masih ada efek sampingnya. Pertama mungkin mata kali ya. Itu masih Mbak. Terus lagi sosialnya mungkin kalau semua orang pakai begini ketemu. Semua pakai begini, Google kayak Power Ranger semua kan. Wah ini agak-agak aneh lah. Sosialisasi kurang. Sosialisasi jadi kurang, jadi tidak alami lagi. Sosialisasinya malah di situ. Nah ini bedanya. Ini kayak mode kita Android sama persis. Misalnya Pak mau buka Android langsung di sini. Langsung. Misalnya monitor, bisa kita multitasking. Ini buka. Kalau biasanya kan kalau laptop kan buka Word. Ya itu. Iya. Kalau kita bisa nih, selebar ini yang kita mandang. Mau putar 360 terus ini taruh di Word, ini taruh YouTube, ini taruh tinggal gini aja. Ada masuk sini. Itu kerennya di situ. Canggih ya. Nah, alat-alat ini zaman kita kecil kan baru hanya yang ada di Amerika, perasaan dulu di luar negeri lah ya. Iya. Dulu ini waktu kita kecil ya. Sekarang sudah ada di SMK 7. Ya, ada di SMK 7. Ini kan, berarti SMK 7 kan termasuk hebat ini. Mantap. Luar biasa mantap nih. Didukung guru-gurunya juga. Kita harus up to date terus ya. Update terus. Iya. Nah, kalau kepala sekolah bilang, kita nih jangan ketinggalan. Jangan ketinggalan dengan jurusan, misal jurusan perkantoran. Jangan sampai ketinggalan. Itu kemarin kita seperti dia pertemuan ya. Jadi kalau bisa semua guru SMK 7 aktif untuk bidang IT. Gitu ya? Iya, benar harus aktif. Nah, kalau melihat seperti ini nih ya, untuk kedepannya ini, kira-kira selain ini nanti ada nggak ya, kira-kira ya Om? Saya kalau lihat ya,
prediksi saya. Perkembangannya. Mungkin ya bukan juga prediksi, perkembangannya kemungkinan setelah ini jadi hologram. Hologram itu ya. Iya, jadi nggak lagi pakai kacamata tapi langsung kelihatan. Mungkin yang ditampilkan di film-film itu bisa menjadi kenyataan itu. Iya. Indonesia udah ada itu memang. Nah, Indonesia kan sudah mulai itu. Hologram sudah Hologram. ada. Kemungkinan hologram kita nggak lagi pakai begini. Bisa jadi tinggal pencet begini. Atau jangan-jangan perangkatnya mulai cincin. Tinggal begini, nyentuh, ngetik-ngetik. Nggak ada lagi keyboard fisik, keyboardnya begini-begini. Ya kemungkinan seperti itu. Kalau menurut saya sih hologram lebih sehat daripada. Oh iya ini. Nah, Betul, ini kan dipakai di benar, mata Pak. kan. Ini kan nggak mungkin kita 24 jam pakai 24 terus. jam, Panas ini pasti kuping ini. Gitu ya. Kuping apa? Ini kan beda rasanya kalau anggaplah pakai helm gimana rasanya. Iya. Nah, cuman makanya saya senang kalau ini dibatasin, misalnya dia bertahan cuma 3 jam mati, cas lagi. Nah, itu berarti apa? Menyuruh kita untuk istirahat, relax. Nah, gitu kan. Saraf mata kan yang Iya. Itu sih kalau saya lihat sih kemunduran dari gara-gara teknologi ini, jadi kemunduran sosialnya juga iya, Pak. betul. Pasti ada dikorbankan. Kan kayak gini kan bisa belanja, Iya. malas keluar, Keluar. tinggal arahkan ke market ini, nanti langsung kurir datang. Nah, kan sekarang begitu ya kan. Nah, begitu. Mau saya lihat sih, kayak gini ya. Memang anak-anak pasti senang ini, jujur aja. Betul. 80% kalau di kelas itu senang banget ya. Malah pengen ketagihan. Sempat saya, mau coba di ruang kreatif, Pak. Ada yang minta beli mungkin nanti orang tuanya. Oh, bisa jadi, Pak. Saya mau beli di mana, Wes? Udah langsung beli dia. Wih. Jadi, coba bisa pakai kan? Boleh. Gimana? Saya anukan nanti saya kasihkan ke Mr. Bang nanti ya. Saya anukan dulu biar kita lihat berada di mana gitu ya. Ya. Nah, Jadi ini langsung connect internet ya? ini nah ini saya coba dulu. Nah, ini saya Kak. Kita lihat. Ini saya gunakannya Ya, pakai bisa jari. cerita, Ini bisa kelihatan cerita. jari saya. Apa di dalam gambarnya itu? Di dalam Nah, di dalam gambar masih kelihatan ruang. Ini ada Pak Bam ini kan. Ini Kelihatan. ruang masih. Tapi di sini ada teks. Kalau saya geser gini, teksnya bergeser. Nah, nanti misalnya saya coba create new boundary dulu. Ya. Atau ya coba. Nah, ini masih ada kekurangannya untuk yang versi yang ini. Apa di dalam itu? Saya confirm dulu. Nah, luar biasa. Saya dulu ya. Arahkan ke sini biar Pak Bam juga bisa kena juga. Ini memang saya buat ruang lingkup. Oh, circle-nya. Iya. Sebenarnya sih saya mau jalan-jalan ke sini kan agak ini. Cukup di depan kamera ini. Nanti gini, Pak Bam. Nanti kalau mau tinggal klik begini aja. Ini klik namanya nih. Oh. Nanti tangan saya atau saya aja. Kita pinggirkan dulu. Oke, Ini next. kita langsung praktek baik ini namanya. Pembelajaran. Singkirkan dulu. Ini harus pakai ini sebenarnya. Harus Enggak apa-apa. Ini pakai tangan aja malah. Ini saya berdiri dulu. Ya. Ini not mau. Oke, Pak. Nih kita dicoba. Nih, coba dicoba dulu nih. Berada di mana nih? Agak sini kepalanya nggak Pak, biar soalnya ruang lingkupnya biar kena. Iya. Nah, melihat enggak? Oh iya. Kelihatan ruangan kan? Kena ruangan. Oh iya betul. Itu seperti itu sudah. Jadi kalau mau relax, pengen malah jalan, pengen ruangan pantai. Coba ini kalau diubah ke ruangan pantai misal. Boleh. Ya, coba. Berarti saya harus connect internet dulu. Ya. Nah, ini kita punya pembelajaran yang saya juga baru pertama kali ini pemirsa. Nah, jangan lupa terus ditonton, di-subscribe karena nanti kita perlu masukan dari pemirsa untuk kemajuan podcast kita kali ini ya. Jangan lupa terus subscribe, bunyikan loncengnya, share dan komen. Nanti ada hal-hal lain di SMK Negeri 7 yang akan kita tampilkan di program-program berikutnya. Ini dia contohnya. Kalau kita lihat kayak orang ya. Iya. Kayak orang aneh sendiri. Orang aneh sendiri. Tapi inilah dunia. Nah, Tuhan dengan mijit tangannya itu. Itu ngetik itu. Tombol-tombol. Itu ngetik. Iya. Ada tombol di sini keyboard. Ini saya lagi masuk ke login. Ya. VP kan, jadi perlu password dan user.
Nah kalau yang 30 juta tuh nggak pakai begini, bisa langsung pakai jari. Oh, 30 juta men. 30 juta. Itu Ya. ada yang beli gak itu Punyanya kira-kira? Apple. Punya Apple itu. Ada pasti sudah. Indonesia sudah ada yang beli itu. Kalau ini berapa tadi Om? Ini hanya 5 juta, tapi sudah kayak berasa udah serasa di rumah sendiri juga. Besok nukar kita 2 Om. Besok ya, nungguin air yang ini 3 bulan ini ya. Jangan lupa ya. Ayo. Itu yang di atasnya segera turunkan. Kita mau beli ini untuk pembelajaran anak-anak. Iya, siap. Jangan lupa tuh. Nanti tolong yang di atas ya. Di atas mana? Nah itu. Dijawab. Aduh, malah masuk main tenis lagi. Bentar. Saya keluarkan dulu. Mana anunya satu? Ini ada. Nah, saya bisa lihat Pak. Ini ada anunya, ada kameranya. Kalau lagi nggak digunain, tangan kita bisa lihat. Saya ulangi. Saya main ya. Luar biasa. SMK Negeri 7 punya alat-alat seperti ini. Ayo teman-teman yang SMP yang mau masuk sekolah ke SMK atau di kejuruan, ayo datang SMK 7. Ini sesuatu yang menarik, yang berbeda dengan SMK-SMK lain yang ada di Samarinda. Ini karena saya nyari pantai, yang lain aja. Oke, Mirip aja Pak ya. Ya, apa? Yang Kita mau lihat dulu. pengen lihat dunia luar animasi lah. Ya, animasi. Nah, seperti itu. Sip. Ya. Nah, seperti itu sudah. Mana? Ada kelihatan? Atau liatin muka saya Masih kelihatan Om? maju-maju Pak? Belum. Belum masuk. Belum. Nah, harus di ruang lingkup sini. Tadi coba. Ya ada garis biru. Iya. Harus masuk di garis biru. Oh iya. Oke. Nah, kelihatan kan? Berarti harus agak maju. Iya, karena tadi Oh. Ya, ini nih ada gambar. Ada gambar apa itu? Ada suasana rumah gubuk, Iya, ada betul. hutan. Nah. Ini ada itu di belakang itu asap gitu ya. Nah, ini kalau misalnya mau interaksi, ini tangannya. Oke, jadi begini. Nah, ini kliknya. Ini klik apa ini? Ini buat klik, tapi nggak ada nih kalau ini. Oh iya. Ya, ini baru jelas. Oh, berarti pemirsa kita harus berada dalam lingkaran. Nah, lingkaran ini sebenarnya bisa sirkelnya. sampai 10 meter, tapi karena ini saya agak anu aja. Disusun karena Jadi agak ribet, jadi saya yang stationary aja. Oh iya. Ini ada itu juga ya. Suara burung. Kita bisa lihat nih, boleh. Nah, ini posisinya kiri ini. Oh, salah. Nah, ini kiri, Pak. Nah, ini telunjuk. Nah, ini nanti kalau misalnya diginikan, kelihatan tuh. Ada nggak tangannya gerak? Nggak ada. Ini ada. Nah, tuh mau milih tinggal tombol, mau pilih mana. Oh, ya ini. Nah, tok diarahkan. Iya, pakai yang kayak gitu sudah. Kalau ini gimana? Ini belum berubah ini. Tombolnya maksudnya gimana nih? Tinggal kayak ditekan aja. Nggak usah dipencet, nggak usah. Kayak ditunjuk aja, nggak usah ditekan. Ya, ada panah kecil. Nggak. Arahkan yang panah kecil, ya, anak panah kecil. Oh iya. Gitu, Pak. Nah, kelihatan Pak? Seperti itu sudah. Oh. Ini kalau saya lihat kamu kayak orang aneh nih. Ya ini pemirsa, ini baru sekali saya menggunakan ini virtual apa namanya? Beda tadi ya VR. Ada augmented reality, ada VR. Nah, jadi silakan kalau yang mau beli langsung saja hubungi yang di bawah ini ya. Wis, jadi kemana ya? Nih, oke. Nah ini ya, ini teknologi yang, tapi teknologi ini masih baru ini, belum yang nanti yang 2, 3, 4, 5 dan seterusnya. Wah, kayaknya makin canggih. Kira-kira SMK 7, ntar biar ganteng dulu ya. Oh, iya. SMK 7 punya nggak nanti di atasnya nih MetaQuest? MetaQuest ini punyanya Facebook ini. Punya Nah, sekarang Facebook. sudah ada MetaQuest 3. Nah, itu gimana? Itu OS Android sendiri. Jadi kita bisa install di situ. Ya seperti HP, tapi HP-nya di sini. Itu MetaQuest 3. Kalau yang punya Apple Vision Pro itu, dia punya Apple sendiri. Jadi seperti iPhone. Ya, kita bisa install Apple Store, kita bisa download di situ kan. Kalau yang Android kan yang MetaQuest 3 kita buka Android tuh. Oh, mau install WhatsApp, mau install YouTube, mau nonton YouTube sambil berlayar kan nonton bioskop. Iya. Punya mantap lah.
Nah, Jadi, bagus lagi kalau digunakan sebagai media pembelajaran. media Anak-anak pembelajaran. senang dia. Kan sekarang nih anak-anak apa ya, maksudnya anak milenial kan. Milenial. Nah, itu dia pengennya yang gini nih. Nggak mau lagi yang tradisional, pengennya gini-gini. Nah, gitu. Mungkin kalau mau praktek terbatas. Iya. Disajikan dalam bentuk Digital. Visual digital. Nah, tugas kita orang tua adalah tetap memandu. Jangan sampai kebablasan ya. Benar. Karena kalau memang terlalu kebablasan, akhirnya anak-anak tidak bisa bersosialisasi, tidak punya critical thinkingnya, nggak punya. Iya, benar. Mereka nggak ada pertanyaan yang muncul, hanya penikmat saja, pengguna. Jadi tidak mau lagi berpikir keras gitu. Nah, nggak mau berpikir. Serba manja difasilitasi dengan alat, lagi dengan AI. Saya nyoba yang AI itu jawab pertanyaan itu. Iya, jadi malas berpikir. Jadi sudah malas jawabannya, berpikir, sudah sudah jawabannya. ada. Nah, ini Anak-anak ada penurunan mungkin, penurunan itu kualitas berpikirnya. Jadi itu dia. Teknologi semakin canggih, tapi kualitas untuk nalar, kritis kurang jadinya. Benar. Nah, itu tugas kita, tugas guru-guru, tugas orang tua, itu memberikan masukan terus kepada anak-anak. Ayo diingatkan terus, berkomunikasi dengan orang lain. Nah, Om, kita kembali kegiatannya Om nih. Siap. Gimana untuk ini saya lupa pakai baju produknya Om Sensei. Saya pakai Sensei. Sebutin lagi nih. Ini gimana dia? Garmen. Gimana Om? Masih berjalan anunya? Nah, kalau saat ini sih masih, cuman tidak terlalu hebat, mantap. Dan masih karena nggak ada mitra yang bisa membantu. Nah, ini yang dengernya. Sulitnya. Om Sensei cari mitra. Siapa tahu nyangkut. Yang laki-laki. Kalau cewek boleh. Oh gitu. Sekalian jadi gitu. Ya, ini kalau yang lihat silakan nanti datang ke SMK 7 nyari namanya Pak Fadli. Ya, siapa tahu mau bermitra, berpartner untuk tailor, garment. Gimana Om? Desainer ya. Nah, ini beliau kurang apa nih coba? Ini luar biasa nih. Untuk guru satu yang temanku inilah. Karena terpaksa keadaan mungkin ya. Oh gitu. Kayaknya mau harus bisa gitu. Mau nggak mau otaknya diperas, akhirnya jadi jalan rezeki. Karena memang saya tuh orangnya mungkin karena kali ya, perekonomian kali ya. Bukan juga dulu kan perekonomian, daripada ini apa yang bisa dilakukan gitu ya. Misalnya dulu bapak saya sudah didik saya waktu sekolah, kamu udah bisa punya jahit nih. Nah sekarang kamu uang saku cari sendiri. Jadi SMP saya cari uang saku sendiri itu. Ingat sekali saya. Jadi dididik buat saya sudah dibekalin. Maksudnya apa mungkin? Jadi pelajaran juga buat saya. Oh nanti kalau kamu merantau di tempat orang lain, kamu masih belum selesai kuliah, kamu punya keahlian, kamu bisa cari uang di situ. Nah, di situ ternyata punya. Jadi disitulah ya. Kemudian saya juga suka masak, gitu kan. Kenapa saya suka masak? Anak saya ini suka jajan terus nih. Kalau lihat mamanya mungkin sibuk kan, ngurusin yang lain-lain. Saya pengen masak lah, mumpung ada waktu luang. Ya saya coba. Saya suka itu otodidak gitu ya. Saya coba, penasaran. Iya, pasti. Memang saya orangnya suka pengen ini. Explore terus. Suka explore. Apalagi kemarin nih tawaran, coba nih latihan sampuk gulat. Pengen juga ngerasain gulat nih. Jadi suka begini. Suka ini penasaran terus. Kayak kemarin nih pengen juga nih ngelas pagar yang rusak. Pokoknya kalau bisa ngirit lah. Oh ini kayaknya pinjam teman Mas, ngelas sendiri tuh walaupun boleh putar dulu hasil hasilnya. Tapi ada kepuasan ya. Ada kepuasan. Oh ini hasil sendiri. Kayak kemarin kayaknya istri. Saya tuh orangnya gitu Pak, daripada mending uangnya disimpan gitu kan. Kalau kita bisa mending disimpan. Nah karena itulah kita akhirnya bisa. Contoh nih kompor rusak. Kalau istri saya kan orangnya kenapa nggak panggil tukang aja? Dalam hati saya, mending uangnya bisa disimpan buat dikasihin ke anak-anak, jajan atau gimana gitu ya. Saya coba, 5 menit selesai bikin kompor. Jadi
jadi baik kompornya Baik sendiri kompornya. kan. Oh sudah baru kan kita coba-coba. Itulah yang membuat kita akhirnya coba ini bisa jadi usaha gitu kan. Nah, Coba itu ini bisa jadi ini kayak kemarin itu ya. Saya pernah itu malah jadi dikasih orang kemarin gitu kan. Malah Nggak ada spontan atau apa, malah dikasih malah gitu dikasih. kan. Oh iyalah ya sudah. Nah itu kan ya apapun nih selama kita ini mending kita coba, jangan mandiri, kita coba dulu gitu kan. Iya. Nah itu aja sih kalau saya prinsip seperti itu. Kalau kita bisa selama masih ada waktu kita cobalah kayak gitu. Kemarin apa namanya itu Alkon pompa air macet, gue pikir gitu. Padahal kan tinggal telepon aja nih, Iya. gampang aja tinggal bayar. repot kan. Nggak mau repot. Saya tuh orang suka penasaran gimana gitu. Namanya kan saya harus selesai ini gimana nih, mikir apa ya masalahnya, pikir kayaknya mungkin karena jarang dipakai ini, mungkin karatan nih. Coba buka-buka dah, ambil alat minyak, ternyata benar gitu. karat ternyata. Akhirnya jadi ada kepuasan tersendiri kalau itu berhasil. Wah itu kan akhirnya, jadi kita tuh bukan multi talent sebenarnya sih, karena tadi pengen bilang explore itu, pengen ingin tahu, pengen masak takoyaki ya. Ini kadang saya yang paling rajin beli alat-alat masak daripada istri saya, Pak. Jadi kalau misalnya beli lagi, bikin sandwich, kayaknya harus beli nih. Saya diam-diam beli, taruh di kotak itu, abinya lagi yang beli itu. Beli kompor apa namanya yang buat open itu. Itu. Bapaknya juga yang beli, mamanya jangan beli itu. Ini dia. Gimana yang suka-suka begitu aja? Bikin Patut dicontoh. Kita juga langsung Facebook nih ya. Ada berapa pemirsa? Lupa dimatikan lagi. Ada apa-apa, biar aja. Bakal bagus itu. Berapa pemirsa itu? Nggak tahu, udah ada. Cek dulu. Udah sepi kayaknya nih. Tapi belum ada. Udah tuh Ivan Mimocum lagi, ya Allah. Ini nggak apa-apa, biarkan ya. Jalan terus. Harus 5 kali. Harus 5 kali ya. Biasa Ini kita juga cari pendapatan di situ. ini juga. salah satu cara untuk buat konten. Ini bisa jadi duit juga nih. Nanti kita belajar dari beliaunya nih ya. Semua jadi duit. Nah ini yang perlu dicontoh. Makanya saya favorit dengan Bapak 3 anak ini. Mesin 30 hari. Aduh, lamanya buat free lagi. Itu gimana itu? Kalau ini kan kita mencari monet dari Facebook. Kan cari pendapatan itu kan bisa kalau dunia iklan, dunia internet kan tidak hanya kalau yang terkenal kan kalau YouTube nih, AdSense-nya gitu. Kalau blog AdSense-nya juga. Tapi di Facebook juga ada. Di Facebook sendiri namanya istilahnya AdSbreak, tapi mungkin semuanya ada yang tahu gitu kan istilah AdSbreak. Ini juga istri sih yang jago AdSbreak ini. Jadi kalau AdSbreak-nya kan alhamdulillah, kalau istri dia punya pendapatan sendiri di AdSbreak itu. Luar biasa nih. Jadi suaminya nggak perlu ngasih lagi. Alhamdulillah gitu kan. Agak ringan. Gitu kan. Dulu beliau ini juga driver Maxim, sama dengan saya juga. Gimana cerita? Kalau Maxim tempo hari gimana nih? Kenapa berhenti? Ya banyak masalah. Maxim itu pertama kita kurang waktu di rumah. Jadi kalau dari Maxim itu memang cocoknya mereka tulen sebagai driver. Tapi ada suka dukanya belajar. Kita tahu begini toh ternyata jadi sopir. Ternyata jadi sopir ini kadang dicari istrinya malam, kok udah pulang-pulang, kok khawatir ini, takut ada apa-apa, dibegal atau apa, gitu kan begitu. Dulu pakai motor atau mobil itu? Mobil. Pakai mobil. Mobilnya apa kemarin ya? Kalau nggak salah Ducati atau apa itu Ferrari. Bukan truk ya? Bukan, Fortuner. Kenapa dijual Om? Biasalah, ada sedikit problem. Nggak kangen lagi untuk cari penumpang? Kangen pengen ngerasain lagi gimana sih kayak gitu kan, biar kita tahu kan begini driver ketemu penumpang curhat kan kalau penumpang apalagi penumpangnya manis-manis. Iya itu ini kita jadi sebagai driver sebagai apa, psikolog gitu ini curhat berarti kehidupan kita itu harus seperti ini Om. Nih kita lihat ini ada tuh. Benar sekali. Hiduplah seperti lilin menerangi orang lain. Janganlah hidup seperti duri dan menyakiti orang lain. Benar sekali. Benar itu. Jadi terang hidup kita itu untuk orang lain. Bermanfaat.
bukan menjadi apa ya, toksit lah. Nah, Ya. bukan jadi toxic istilah anak-anak sekarang. Jadi sumber penyakit. Iya. Nggak usah lah, kita nih sudah hidup susah, sudah hidup berat, ditambah lagi dengan karakter-karakter kita. Nggak usah, nggak perlu. Yang penting bagaimana kita bersosialisasi dengan orang lain, kita punya kemampuan, skill, bisa menghasilkan untuk anak-anak, untuk istri-istri. Bukan untuk istri-istri, untuk istri dan anak-anak. Takam ini. Untuk istri dan anak-anak, bukan istri-istri dan anak-anak. Ya. Nah, Om, di SMK 7 ini udah berapa lama ngajar, Om? Saya itu. Ini seperjuangan dengan saya loh nih. Iya, tapi sebab duluan kan. Ya, saya duluan. Iya. 2007. 2007 Om, 2000 berapa? Saya 2009. 2009. Saya sempat ketemu sebab saya sapa duluan. Saya kan, kebetulan ini ramah sekali nih. Ini dulu ada Pak Ciwan, gitu kan. Terus ramai. Nah, kebetulan kami diangkat sama-sama. Ya terima kasih kita sudah diangkat. Makasih ya. Iya, makasih Bapak Pak Jokowi ya. Makasih Pak Jokowi. Pak Jokowi, inisiatifnya ditambah lagi dong Pak Gubernur. Pak Jokowi. Nanti kalau ganti kalau bisa dipesanin lah ganti presiden yang baru ini. Siapapun presiden insentif harus naik. Besok ya. Oh, iya. Besok coblosan. Ya. Iya. Terserah Coblos dari hati. Iya. Jangan Iya. ikut orang lain, jangan melihat orang lain, jangan ada tekanan. Bener. Dari hati, mana yang cocok untuk kita. Mana yang cocok. Jangan yang nggak cocok di hati kita, jangan. Jangan karena duit kasih Anda untuk 5 tahun. Oh, untuk 5 tahun. 100.000 untuk 5 tahun. Hai, Jangan rugi. mau, itu rugi. Ya. Kecuali 100.000 satu hari, saya Satu belum mau hari. gitu. Nah. Ya, saya pilih sudah gitu ya. iyalah. Pokoknya step lah. Coblos di mana? Besok coblos di mana dong? Saya belum tahu nih, masih mungkin kayaknya harus lihat petunjuk dulu nih yang mana ini. Tapi kayaknya nggak bisa nyoblos ini. Kenapa? Soalnya posisi saya kemarin kan lagi pindah rumah nih. Oh gitu. Iya, pindah rumah. Yang dulu itu? Belum ngurus tempat. Astaga. RT-nya sudah meninggal. Waduh, ini Yang- ya mana? Ini yang- harus data kemana nih? Yang saya kemarin ke rumah itu atau Iya. pindah lagi? Saya kan aslinya ya yang dulu. Iya, yang di Bayur enggak, sekarang yang di situ. Oh, yang di situ. Tapi kan saya belum lapor pindah ke situ. Saking sibuknya, nggak sempat ngurusin. Jadi hangus nih. Makanya mau coba nih, mau segera ke sana nih, mau Aduh. datangin. Soalnya RT-nya, Pak, punya saya itu RT lama. Dan RT itu sudah apa sih namanya tuh? Pemekaran lagi RT-nya. Oh. Jadi saya ini RT di mana? Di mana sekarang? Bingung saya nih RT-nya. RT yang ini sudah gak ada lagi. Bukan di sini tempatnya. Bukan di tempat yang di situ, tempat yang dulu saya tinggalin. RT-nya udah berubah katanya. Duh, RT kemana nih saya datangin? Berarti ini saya harus ke kecamatan dulu atau gimana gitu. Tapi sudah, karena malas gitu kan, sudahlah. Selama masih belum menghambat urusan administrasi yang lain-lain, udahlah, tidak apa-apa nanti aja dulu. Taunya pas pemilu, wah ini kok Bingung. enggak, ini orang nih mau ngirim ke surat kemana gitu ya. Iya. Apa, undangan buat Undangan. pemilu ya? Makanya kemana itu. Cuma kemarin masih bingung siapa yang mau dipilih ini. Masih bingung semuanya. Pokoknya yang membuat sejahtera itu yang kita pilih. Kalau lihat anunya sih janjinya semua sejahtera. Semua sejahtera. Apalagi guru-guru kayaknya semuanya dukung kayaknya tiga-tiganya. Asik kalau Pokoknya jangan termakan provokasi lah. jangan terprovokasi kita ya. Benar, kita kalau milih jangan termakan provokasi. Bersikap apa namanya, netral, nyaring lah. Iya, Jangan langsung betul. ditelan mentah-mentah. Benar apa enggak? Kebanyakan kan orang begitu. Betul. Telan mentah-mentah, langsung denger dari media, wah sudah oke. Sudah. Itu sudah penyakitnya manusia. Penyakit manusia. Nggak bisa saya digosipin sana langsung percaya. Indonesia begitu. Akhirnya ribut. Iya, ribut. Asik. Untuk apa ribut-ribut ya? Bagaimana kita memikirkan supaya bisa menghasilkan. Om, Siap. saya kira cukup untuk Oke, pertemuan siap. kita ini. Tapi jangan lupa ya, kami memerlukan partisipasi dukungan. Iya, supportnya. Just klik Klik ya di situ dengan share share. bantu didukung ya. dibantu didukung lah. Iya, biar ditambah cerah nih layarnya Biar nih. tambah cerah Gimana ini. nih, ya? Itu dia. Jadi ayo teman-teman SMK 7 yang ahli-ahli silakan beri komentar apa yang kurang. Iya. Nanti kita perbaiki bersama-sama Siap. untuk kemajuan podcast SMK Negeri 7 Samarinda. Oke, Siap. dengan saya Pak Bams di sini dan Fadli Vilay. Fadli Vilay ya, nih ya. Om, anunya Om, Vilay IG-nya apa? Ah. IG-nya IG.
IG-nya kayaknya Fadli Villa juga. Fadli Villa juga. Nah, Simple aja. silakan Nah, dibuka-buka di sana mungkin ada kulik-kulik info. ya. Facebooknya juga Fadli. Nah, silakan. Siapa tahu bisa connect, bisnisnya nyambung dengan beliau ini. Nyambung ya. Amin. Oke, thank you. Ya, saya kira cukup pertemuan kita. Ini jam berapa nih? Jam 12. 12. Nah, kita udah waktunya pulang nih ya. Bulik. Oke, thank you. Kita ketemu lagi di podcast berikutnya bersama saya Pak Bams dan narasumber lain yang kompeten di bidangnya. Oke, thank you. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Salam. Kita ketemu lagi. Ya. Oke, Om. Terima kasih ya. Sehat selalu untuk Om dan keluarga. Amin. Ya. Oke. makasih ya.